oleh Allah. Mari kita awali kajian kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah. 3 hari ini kita diberi udara yang luar biasa ya Bu. Remen Jawa nyopo remen terang Bu. Kula pingine nek duwe kumbahan udarane panas, sing nek pas tindakan udarane ya ora udan ya ora. Itulah manusia. Kenapa disebutkan manusia itu adalah makhluk yang paling senang mengeluh. Maka semoga hari ini walaupun panas, walaupun yang mengajar baru saja kundur, yang berjualan baru saja tutupan, yang ibu rumah tangga pripun carane nyimpe akan putrane, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita sore hari ini menjadi pertemuan yang bermanfaat insyaallah. Saya awali dengan pertanyaan Bu. Pun nate pirsa kanca sekolah sing biyen pol bodhone siki dadi wong sugih. Pun nate pirsa biyen kanca sekolah biyen kowe pol eleke. Njur siki dadi pol ayune pun nate pirsa. Pun nate ketemu kali kancane biyen paling pinter. Ning siki uripe biasa-biasa mawon. Pun nate kepanggih Bu? Pun nate kepanggih wong sing ket biyen pinter tekan siki ya pinter. Pun nate. Pun malih. Pun nate kepanggih ket biyen sugih tekan siki ya sugih. Pun nate. Wonten. Pun nate kepanggih kali sing biyen biasa-biasa tekan siki ya uripe gen melas wonten. Pun nate kepanggih. Begitulah hidup. Sejatinya kita semuanya ini sedang menjalani takdirnya Allah. Maka orang yang paling kepenak itu orang yang ridho dengan ketentuannya Allah. Maka ibunda, semoga apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, kita menjadi orang-orang yang ridho dengan keputusannya insya Allah. Baik ibu-ibu, maka sekarang apa hukuman bagi orang-orang yang berbuat homoseksual? Nabi bersabda, sungguh yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut. Ya Allah, kalau baca hadis ini, kaya Rasulullah itu pun ngerti ngemben keturunane ajeng sedados ajeng wonten ingkang niru perbuatannya kaum. Dan apa yang dikhawatirkan Rasulullah hari ini terjadi? Iya. Bahkan mungkin di kabupaten kita, na'udzubillahi min. Dan kata psikolog, kalau anak sudah disodom, biasanya dia akan menyodomi terus, dan sodomi itu adalah penyakit menular. Maka kata para ulama, aslinya bukan di kota Sodom, tapi di kota-kota yang didakwahi Nabi Lut itu juga begitu semuanya. Jadi kabeh itu bayang itu. Maka kemudian dibalikkan kotanya, ada di buku ini disebutkan malaikat Jibril ngambil bumi sana, ditimpakan ke sini, yang ke sini dibalik ke diputar-putar. Yang jelas kata bahasanya Quran yang atas jadi apa? Ini Muhammad. Kemudian dalam hadis yang lain, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut 3 kali. Yang dilaknat siapa Bu? Orang yang melakukan perbuatan kaum. Yang melaknat siapa langsung? Coba umpami kula dengan simbah. Lah kasimbah nyepatani kula. Duwe kaya muga-muga cilaka, kula kira-kira kula bare uripe tenang mboten. Disepakani wong tuwa niku. Pun mboten tua, umpami kanca, derek guyon, ndur kancane tersinggung. Duwe iki tak tunggu-tunggu muga-muga motore kejembrung. Ketika kita naik kendaraan khawatir enggak? Itu baru disepakani manusia. Ini yang melaknat siapa Bu? Berapa kali? Buat siapa? Buat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum. Dan hari ini ada orang yang dengan santai yang mengatakan itu hak asasi manusia. Dan ada beberapa negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis.
Belgia itu melegalkan. Kemudian Afrika Selatan itu melegalkan. Jadi oleh ngantenan lanang karo, apakah kita ya Allah naudzubillah bisa jadi terjadi di tempat kita kalau kita tidak menanamkan akidah kepada generasi muda. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, lagi hadisnya. Siapa di antara kalian yang mendapati kaum berbuat perbuatan kauluh, maka bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukannya. Berarti kon mateni sing nyodomi kali sing nopo. Ketika dua-duanya suka. Tapi kalau yang disodomi itu korban, boten. Ini hukum Islam. Kan jauh kapok. Tapi kalau sekarang orang nyodomi hak asasi manusia, dibela oleh hakim, dibebaskan lagi. Maaf, bahkan ada seorang pemilik pondok pesantren menyodomi. Boten tepe-tepe. Kasus apa kok beliau bisa masuk? Beliau gerayangi santrinya. Jadi kalau korban itu tidak. Tapi kalau pasangan ini sama-sama suka, maka yang melakukan dengan yang disodomi menurut hukum Islam harus diapa? Bunuh. Lagi Abu Bakar kemudian meminta saran dan pendapat para sahabatnya terkait permasalahan homoseksual. Dia berkata, perbuatan ini hanya dilakukan di salah satu umat dan kalian sudah tahu apa yang Allah timpakan kepada umat tersebut. Maksudnya umat apa? Sodom. Menurutku ia dibakar dengan api. Kemudian Abu Bakar mengirim surat ke Khalid, lalu orang yang melakukan itu dibakar. Tadi hukumannya apa? Dibakar. Lagi. Sementara menurut pendapat Ibnu Abbas seperti yang disebutkan di dalam mushaf Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hukumannya adalah dilihat dulu mana bangunan yang paling tinggi di negara itu. Lalu setelah itu dia dicengkeng, kepalanya di mana? Di bawah, kakinya di. Lalu setelah itu dia diterjunkan. Setelah sampai di bawah ditimpuki batu seperti Allah menghujani kaum Lut dengan batu. Itu hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual. Yang lain mengatakan dicambuk. Ada yang mengatakan dirajam. Apa bedanya cambuk dengan rajam? Cambuk itu disabet, nek dirajam dibalangi waktu ngantos. Maka ada yang mengatakan orang yang berzina itu seperti mayat hidup. Apalagi orang yang berzina itu sudah menikah. Hukumannya nopo? Rajam. Berarti kudune nopo? Mati. Kok ijek jalan-jalan? Berarti kaya dene kue mayat. Orang sejatine niku wong pun mati. Kudune dirajam nanti. Masya Allah. Ibu, berdoa anak-anak kita semoga dilindungi jadi pelaku yang demikian. Allahu Akbar. Disebutkan di dalam hadis, hampir selesai. Disebutkan di dalam hadis yang disahihkan Al-Albani, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang jika kalian diuji dengannya, aku berlindung kepada Allah bahwa kalian menjumpainya. 1. Tidaklah perbuatan zina menyebar di suatu kaum hingga mereka melakukan secara terang-terangan, melainkan akan menyebar di tengah-tengah mereka wabah taun dan penyakit yang tidak ada di tengah-tengah para pendahulu mereka yang telah berlalu. Ada yang mengatakan inilah awal mula penyakit nomor Kami kemarin bertanya kepada dokter, apa ciri-ciri orang yang punya penyakit watuk orang mari-mari jur kering. Lu jur wedi Mbak Eva. Yo kula watuk kan orang mari-mari terus meneh nyong awake kering boten. Kan kita enggak bergaul bebas. Kan kita juga enggak sembarangan menggunakan suntik narkoba, doping darah, doping vitamin C, men kulite glowing dan hijau. Kan kita maka insya Allah yang batuk niku mencet batuk. Ampun betul, belum mengungkapkan dokter. Ciri-cirinya watuk kayak TBC, awalnya suwi-suwi. Dan pernah kami menjumpai seorang jenazah, tapi memang secara etika itu tidak disebutkan kepada keluarganya sakit apa.
dari pihak rumah sakit membawa jenazah ini dan meminta izin kepada keluarganya untuk dimandikan. Jadi memandikannya caranya khusus, tidak seperti jenazah yang lain. Yang memandikan biasanya langsung pihak terkait. Kalau mau keluarga harus memakai seperti baju astronot ketika corona, memakai rokok. Dan sekarang zina terang-terangan. Lu anek temen kebun teh nih kok bu, wantai kucul. Loh, siapa kowe? Kemarin ya kita ngaji hari aja. Tak delok sikile lho nempel bumi ya. Berarti menungsa jelasno bu. Ya. Mereka melakukan yang itu terang-terangan. Pun buatan esen coba piknik. Iku bocah lanang dia bubuk nang mrikine. Bocah wadon sih boleh jadi kayak romantis kalau mau. Belum tahu dia nikah. Kayak nikah dunia milik berdua yang lain. Dia bubuk-bubukan mrikine ya Allah. Nek boncengan paling sekolah berapa bu? Sore. Panas pacarnya tinggoni jaket, udan di mayuni, bukan es krim dibuka. Sampai dengan bojone yo buka kali bojone setahun itu. Wah jarak lah, ono-ono kan jaluk. Masalah. Dua. Tadi dosa zina. Dua. Kata Rasulullah. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa tahun-tahun kekeringan panjang, beratnya beban hidup dan kezaliman sultan terhadap mereka. Coba dirasakan kemarau kemarin itu luar biasa. Dengan penguasa yang masa gitu aja nggak ngerti sih, masa gitu aja nggak ngerti sih. Sudah lepas dilarang kampanye, siapa yang bilang kampanye? Saya nggak kampanye kan tuh. Saya cuma bilang masa gitu aja nggak ngerti. Rasakan kemarau kemarin. Rasakan kezaliman penguasa. Hukum tumpul ke atas, aja kemana? Nyolong petek di penjara, nyolong duit triliunan, malah kecil. Tunggang motor api, melaku di kawal, jegong di kursinya di selorok katanya. Masya Allah. Gara-gara apa? Mencurangi timbangan. Dan cewek garung ini paling cepat terpasang. Sing dari Bandung ya anak. Neng buat tentang garung, tentang benua, apa? Caranya dari magnet, dia ngomong dia, jadi beri bentuk. Maka kalau ibu tampil, sebaiknya timbangan itu bisa dilihat. Nek panggungnya macam pundi, macam sing tumbas, niku presane pun aku. Masya Allah. Umur sepon, hati, nek buatan berkah belayu, kekeringan mereka. Tiga, tidaklah mereka menahan zakat harta atau zakat mal, melainkan mereka dicegah dari hujan dari langit. Andai bukan karena hewan-hewan, tentu mereka tidak diberi hujan. Hati-hati. Kita sekarang hujan terus kok. Kita kan gini. Berarti orang anak wong ngurangi timbangan cah. Orang anak wong menahan zakat cah. Wong mikir anak malah udah terus masih umai kula belajar. Jangan GR. Kata Rasulullah tadi apa? Kalaulah bukan karena ada kewan dan tumbuhan, Gusti Allah melas kali kewan lan tumbuhan, niscaya hujan itu akan ditahan. Karena menungsa pada nyurangi timbangan karo pajak ora gelem ngetokna zakat. Zakat mal iku buat berat. Dong duit-duit cewek emas disimpan-simpan cewek kalau kelok kan menehaken sinten yang berat. Maka kita jangan GR. Alhamdulillah pancen Gusti Allah kula sayangi karo wong ngono sapa ya. Batire urung udan isnei udan. Batire ikin kekeringan is pacak tokol kabeh pecingis sukete. Jangan GR. Barangkali Allah menurunkan hujan krono melas kalian kewan, utuh kami tetep, tengu, cacing, manuk, monyet. Melas boten paling udan, duduk krono melas karo menungso. 4.
Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya, melainkan Allah akan menguasakan musuh mereka kepada mereka dari selain golongan mereka. Lalu mereka mengambil sebagian dari apa yang ada di tangan mereka. Wong nek do ngingkari janji, negarane bakal dikuasai wong liya. Banjur negara niku njupuki sing teng negara niku digawa sampun terjadi. Guraungi kabeh. Ustaz Irfan sudah sampai sana. Walah Indonesia ini kurang sugih apa? Lah gunung kah gunung emas. Nah Jawa ini gunung Sindoro. Tapi di sana itu gunung apa Bu? Tapi orang Indonesia cepet kapannya? Bagian kon maculi, bagian kon nyupiri, bagian kon ngebor, bagian sing panas-panas masih digawa menang. Karena banyak orang beriman mengingkari janji. Mas, penak bakal janji itu, enak ya, walau penak. Maka Bu, yuk kita belajar dengan suami, dengan anak, dengan siapapun. Ampun belum janji. Nek nanti wong niku jare dicekel napa niku? Saya ketemu wong sepisan bae berkhianat, gak percaya kali wong niku lihat Bu. Padahal wong niku pun tobat, pun berbuat baik, pun ngaji, pun maos Quran, tapi nek wis tau berkhianat mesti nang mandan orang nganu. Perkara kayak dia wis tau ngapusi. Di sini tetep masih ada terawih. Mula ampun wani-wani pisan ngapus. Lah depos niku 5. Dan tidaklah imam-imam mereka tidak berhukum kepada kitab Allah, mencari-cari hukum selain Allah, melainkan Allah akan menimpakan peperangan di antara sesama mereka. Dan iki mboten cara wong nyolong tugel tangane itu pun rampung. Lah krana mboten nggih hukum Allah, sing nyolong ora ngaku nyolong, sing dicolong didolimi. Gitu aja terus. Wong paten-patenan, cara Islam wong mateni genti di, karena kita nggak pakai hukum Islam, sing mateni diampuni, keluarganya sing dipateni tidak mendapatkan keadilan. Sampai begitu terus lagi. Selain Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menggauli laki-laki, tidak akan dilihat. Pulau mawon kami tentang pengajian perempuan itu. Kok ngenjak minggu ngarep ketemu sadaya kakak orang takon melengos kados nopo rasane. Wong amor kayak kene maer-maer kalau barene ketemu umpami rawase atine kados nopo. Padahal udah jejer kados niki salaman ngaji bareng. Lebare kayak kalau musuh. Iku nembe dipalingaken kali sinten menungsa. Niki di sing maling sinten Bu? Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Terlaknat, 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 terlaknat. 6 kali Allah memberikan hadis lewat lisan Rasulullah SAW. Saya bacakan sekarang. Terlaknat orang yang mencela ayahnya. Apakah ada orang mencela ayahnya? Ada, kata Rasulullah. Repot. Nenyek wong tuane wong liya pada mawon nenyek wong tuane jangan. Mencela ibunya. Terlaknat orang yang menyembelih selain Allah. Telu. Terlaknat orang yang mengubah batas tanah. Bapak. Terlaknat orang yang menyesatkan orang buta. Wong buta mutulanan. Coba ibu. Sekarang ada orang buta dijadikan alat untuk meminta-minta. Terlaknat orang yang menyesatkan orang buta di jalan yang benar. Terlaknat orang yang menyetubuhi hewan. Ujarnya betul nonton. Coba ibu Google. Pernah ada seorang laki-laki mencabuli sekian ratus ayam. Hewan. Terakhir, terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia berkata, andai pun orang yang melakukan sodomi mandi dengan setiap tetes air dari bumi dan langit, niscaya orang itu akan tetap najis. Takut malah hak asasi manusia. Terus bebas kan bumi langit kata wong itu tetap najis. Jika kalian melihat seorang laki-laki terus memandangi anak remaja belia
yang belum memiliki jenggot maka cegahlah dia. Konten perjalanan kok nggak kayak perjalanan? Ibu kudu curiga. Nek ora kabeh itu, asal delokna bae. Dan buat pulang kesannya ustaz, maksudnya dengan ciri-ciri. Diriwayatkan bahwa ketika seorang laki-laki menyetubuhi laki, arus ar-Rahman terguncang karena takut pada murka Allah dan hampir saja langit jatuh menimpa bumi sehingga para malaikat memegangi ujung-ujungnya sambil berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Oh. Maka ibu jaga, janganlah lelaki melihat aurat wong lanang ketika dibeli mudel dugi iki kudu ditutupi garwane apa ditumbasaken boxer. Kalau tukangnya boxer lebare renang jelken boleh didelokna wong liya ampun iku kudu parah. Wong lanang ora kena weruh wong lanang, wong wedok nggih mboten kena weruh wong wedok. Janganlah lelaki melihat lelaki telanjang dan janganlah perempuan melihat aurat wanita. Pisahkanlah tidur mereka di tempat tidur ketika usianya 10 tahun. Ada yang berkata janganlah seorang laki-laki bermalam dengan remaja belia di satu tempat. Ulama mengharapkan seorang laki-laki berduaan dengan remaja belia di dalam rumah, toko ataupun tempat mandi karena dibiasakan dengan wanita. Ini medeni. Maka Masya Allah, betapa banyak nasihat yang harus kita sampaikan kepada anak kita itu. Niku nek dokter sing cerita niku luwih ngeri lagi karena beliau punya data, tahu orangnya, tahu seperti apa bisul yang ada di dubur itu seperti apa. Nek kenang penyakit kenjor keprege, dia akan menular kepada istrinya. Istrinya akan melahirkan anak yang juga terinfeksi HIV, terus nggak ada ujungnya dan belum ada obat, hanya pencegah. Jadi kadang ada dapat, oh ternyata istrinya pernah selingkuh, dia baru menikah. Loh itu kena dari mana? Saya nggak tahu, saya sholat ngaji pakai jilbab, ternyata dapat dari suaminya. Suaminya dapat dari mana? Oh dia dulu pernah menikah bercerai, ternyata istrinya bergaul bebas, dia positif terlacak. Ada anak yang terkena AIDS dilacak, siapa? Ternyata ini dan sebagainya. Mengapa kemudian AIDS dibiayai negara? Saya tanya dok, nah kok enak temen orang kena AIDS dibiayai gratis bu, obatnya gratis, dipelihara negara, dumugi setoni, obatnya gratis. Apa poron? Tahu bilang. Maka jawaban dokter itu mengatakan begini, iya Ustazah, karena tidak semua penderita AIDS itu adalah pelaku, tapi kebanyakan penderita AIDS adalah korban. Dari suaminya yang bergaul bebas, dari istrinya yang bergaul bebas, dari ibu hamil yang terinfeksi AIDS, melahirkan bayi yang terkena AIDS. Ibunda, itulah kisah kaum Sodom. Di negara apa? Kaumnya Nabi siapa? Mari kita semakin banyak PR kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ya Allah, seandainya para bapak menyadari tugas mereka itu begitu berat, menjaga anak istri dari api neraka. Ya Allah, dan perbuatan kaum Lut itu terulang hari ini. Maka ibunda, apa yang akan Allah timpakan kepada mereka? Wallahu ta'ala. Lalu kapan Israel kalah? Sudah tenang saja. Lut, Sodom ditenggelamkan, kaum Samud ditenggelamkan, kaum Ad ditenggelamkan. Tinggal tunggu waktunya. Allah sedang menyiapkan azab yang paling pedih. Mugi putra panjenengan kula panjenengan sedaya dados putra wayah ingkang saleh, dijauhkan dari perbuatan kaum. Tapi jangan begini juga, misalnya berarti menjadinya nek caweran sementara lanang, berarti nek anak kula sementara wong wadon berarti normal ya. Dan ora gairah mencak pacaran. Wong berarti normal. Ya bukan begitu. Tetap kita batasi pergaulan sampai halal kita nikahkan anak-anak kita. Maka itu untuk minggu depan insya Allah kita belajar Nabi Syuaib.
Kita kan paling populer Nabi Muhammad, Nabi Isa. Tapi nabi-nabi yang baik itu kita kurang populer kisahnya. Insya Allah aku cepat ajak teman-teman, saudara. Ngaji ini apa sih? Dongeng. Di sini dongeng. Nah, enak banget di dongeng ini. Nek iku mboten pengen dongeng ini, mudah bukunya cewek. Beriku bersama maos. Kapan sih saudara yang membaca? Kalau anak udah tidur pada malam kabeh jam 12 jam 11 memang dulu. Nah, ini beberapa itu mas bukunya kono ambil sego, masak. Lah sepenang-penangnya kita enggak jadi dongeng. Masuk. Tapi kalau nggak kayak gitu saudara yang nggak belajar itu, maka inilah manfaat. Tidak bisa orang melakukan kebaikan sendiri. Kalau tidak mungkin belajar, cewek kan bunga apa? Ada semangat. Tapi kalau ada semangat mau ditularkan kepada yang lain, saya jadi semangat. Berarti apa? Tidak ada kebaikan sendiri. Karena ada ibu saya belajar, karena ada atas izin Allah saya belajar, ibu jadi mendengarkan, jadi tahu. Tidak ada orang berbuat baik sendiri. Maka bu, tidak ada orang masuk surga sendiri. Orang masuk surga itu nomor berjamaah. Maka semoga jamaah Rukuan dan saudara-saudara kita yang ini diam-diam ini insya Allah banyak yang mendengar. Kemarin pengen mati saja dan ini mau nonton. Oh iya syukur. Insya Allah sambil nopo mirmakan. Benjang sing memiliki kali sendiri nanti di jalur niko sambil-sambil tadi berbondong-bondong masuk surga insya Allah. Ibu beruntung hari ini saya kasih waktu alam karena suaranya sudah masya Allah. Alhamdulillah. Nah sebulan yang niko ekor-ekor dihalus-halus deh. Akhirnya suaranya pun sudah sampai titik yang alhamdulillah. Saya buat tentang nembang dan saya mulang pengajian. Saya akhiri stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.